Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dwi Santosa yang dari Museum Gempa Profesor Dr. Sarwiti yang telah memfasilitasi podcast kita berada di Dieng nih ya, Dieng di sisi Banjarnegara, karena Dieng ternyata ada di sisi Banjarnegara, ada sisi Wonosobo, ada sisi Batang gitu ya. Jadi sehingga kita di bagian di Banjarnegara ini, dan di sana itu ada bukit-bukit Dieng ya, di sekitar kita ini kita di platonya di dataran gitu. Jadi banyak warung-warung di sini. Ini akan hari Rabu tanggal 6 Agustus tahun 2025 ini saya akan mengadakan diskusi ya dengan Bapak Bambang Munajat. Ini adalah pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana periode 2016 sampai 2025. Nah, ini sudah pengalaman banyak, terutama di bidang sebelumnya itu di bidang tambang ya. Jadi ini akan bicara tentang bencana non alam, karena ini jangan dibicarakan, tapi ini sangat penting karena ternyata juga bidang-bidangnya banyak sekali, apalagi sekarang kita menghadapi era-era kemajuan industri ya, itu akan terus berlanjut. Nah, saya Sarwiti ya, dari Museum Gempa Profesor Dr. Sarwiti dan juga Yayasan Sarwiti Partowirono ya. Itu yang juga saya pengarah sejak tahun 2009 sampai 2025 ya, ada 3 periode yang saya lakukan. Nah, tapi saya bidangnya lain, saya bidang alam, bencana alam, terutama fokus pada kegempaan. Nah, ini sesuatu yang baru, yang menurut saya baru karena non alam, ternyata non alam juga banyak sekali cabangnya. Bagaimana Pak Bambang ini kalau kita membicarakan bencana non alam ini di Indonesia, apa saja yang perlu kita perhatikan? Baik Prof, ini kesempatan yang baik untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang kebetulan menyimak atau mengikuti yang disampaikan oleh Profesor Widi. Ini kebetulan sekali bahwa sebetulnya apa yang disampaikan Pak Profesor Widi, saya dari pengarah bersama beliau juga, dan memang saya dari praktisi ini, jadi praktisi, sehingga apa yang kita alami, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, yang terutama di dunia industri ini, memang kita banyak berhubungan sama kaitannya sama bencana atau kecelakaan kerja yang berasal dari kegiatan dari itu, Prof. Dan kalau kita definisikan atau pengertian yang sementara ini menjadi acuan kita bersama, bahwa bencana kita kan ada dibedakan lah untuk sementara ini. Yang berlaku di kita ada bencana alam dan non alam. Nah, memang non alam termasuk di dalamnya adalah sosial, tapi yang kita soroti adalah apa saja bencana atau potensi yang bisa mengancam kehidupan dan kehidupan. Nah, kita tentu saja kita membutuhkan beberapa bahan yang memang digunakan di industri atau di kegiatan apapun di kehidupan kita, tapi punya potensi yang mengancam juga kehidupan dan penghidupan. Ya, mungkin kita tahu di sini yang kita perlu waspadai, terutama ini kita perlu mengenal potensi ancaman yang ada di sini terkait sama non alam. Kita tahu di Dieng ada beberapa kejadian yang sebelumnya pernah terjadi di sini terkait ada gas, itu kan sebenarnya salah satu dari bentuk non alam yang bisa terjadi, tidak hanya dari alam itu sendiri, tapi juga sebenarnya di sekitar kita itu ada gitu, ada bahan-bahan yang B3 lah, istilahnya hazmat atau hazardous material. Jadi di situ sebenarnya kita kalau mengenal bahan berbahaya dan beracun, itu sebetulnya ada di sekitar kita. Nah, ada di sekitar kita, kenapa? Karena kita sebenarnya membutuhkan energi itu sendiri. Contoh misalnya korek api gas, itu kan sebenarnya bahan beracun. Kemudian kita yang punya kendaraan ada aki, yang itu juga salah satunya ada bahan material yang sangat berbahaya, asam sulfat yang sangat korosif, bisa merusak logam juga, apapun juga termasuk kita. Jadi yang kita perlu harus kenali adalah kita harus mengenal supaya kita bagaimana bisa menyelamatkan. Termasuk di dalam sekitar kita ada bahaya-bahaya yang mengancam dengan katakanlah kegagalan teknologi. Kita tahu bahwa beberapa kejadian ada terbakar karena gas, itu bau gas yang ukuran kecil dan yang besar. Jadi yang kita harus tahu adalah kita kenali dulu bahannya dulu. Sehingga kalau sebetulnya di industri itu ada istilahnya di bahan-bahannya atau dari material ada MSDS, Pak. Jadi material safety data sheet itu
itu selalu ditempel bahan-bahan yang beracun dan berbahaya, dan di situ dibaca, oh ini berbahaya dengan apa, dengan kesehatan atau terhirup atau tersentuh, itu yang kita perlu perhatikan. Jadi sederhananya sebetulnya kalau itu bahan-bahan itu kita kelola dengan baik, kita tangani dengan baik, kita packing dengan baik, itu sebenarnya tidak sangat membahayakan untuk kita karena kita butuh korek api, kita butuh. Kemudian tadi ada yang kompor gas, kemudian beberapa peralatan kelistrikan, selama itu bisa kita gunakan, kita kemas, itu akan bisa manfaat. Sekali lagi bahwa sebetulnya bahaya itu ada, tapi kita membutuhkan bahan-bahan itu. Sehingga kalau kita dengan cermat, kita bisa mengamankan, dan itu potensi itu bisa kita kurangi seminimal mungkin itu terjadi. Gitu kira-kira Prof. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Bambang. Ini segmen pertama ya. Nanti yang kedua adalah interaksi antara bencana alam dan non alam ya. Karena kalau terjadi bencana alam terjadi kan bisa ikutannya jadi bencana non alam kan begitu ya. Sehingga itu bisa menjadi bencana yang multi hazard, karena itu kadang kita tidak memperhatikan alam ya alam saja. Padahal kan ikutannya itu di dunia industri tentu bisa jadi bencana alam, sehingga eskalasi tingkat kebencanaannya jadi semakin tinggi. Baik, kalau begitu ini karena ini dingin nih ya, waktu dingin nih teh saya ini, teh jahe saya di Dieng ini sudah mulai dingin ya, tapi ini kentang saja tadi panas, ini langsung dingin saja. Nah baik, kalau begitu karena ini dingin ya pakai kita berhenti satu tahap dulu Pak Dwi, jadi kita nanti akan kita teruskan.